Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali ya di video kali ini tentang matematika. Melanjutkan tentang turunan kemarin. Kemarin kita sudah bicara tentang definisi turunan ya. Definisi turunan. Sekarang kita masuk kepada aplikasinya. Ya, aplikasi turunannya. Aplikasi turunan. Nah, kemarin kita bicara tentang turunan itu bicara mengenai laju perubahan ya. Nah, ini saya ingatkan kembali tentang laju perubahan. Ada dua, laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat ya. Untuk lebih jelasnya lagi ya, kalau saya punya Y, Fx begitu, laju perubahan rata-rata itu adalah rata-rata pada terhadap X gitu pada selang tertentu ya adalah selisihnya ya, deltanya ya. Kemarin sudah di video sebelumnya itu sudah dibahas nih kayak gini. Oke, seperti ini. Ya adalah nilai X pada X1 dikurangi pada akhir dikurangi awal ya. Nilai F pada titik X0 akhir dikurangi awal dan dibagi titik akhir dan titik awalnya. Nah, kalau laju perubahan sesaat, limitnya ya, limitnya sesaat yaitu F aksen X ya, kemarin sudah adalah limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H ya. Nah, ini F aksen X ini terkadang dituliskan dengan df per dx ya. Diferensial ya, D. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan membuat soal cerita tentang untuk aplikasi turunan ini. Saya tuliskan dulu ya. Oke, ini ya. Soalnya yang sebelah kanan ini, jika massa bakteri X nih, diketahui massa bakteri sembarang bakteri ya, misalnya bakteri X begitu, setelah T detik adalah pakai persamaan ini ya, MT setengah T kuadrat plus 1 gram ya. Di masanya berarti berat massa itu ya, massa ya, bukan berat, beda. Massa dari bakteri X pada T detik setelah T detik adalah sekian dengan persamaan ini. Suatu fungsi MT setengah T kuadrat plus 1 gram. Nah, kalian diminta untuk menentukan yang pertama, berapa gram bakteri tersebut bertambah selama selang antara T lebih dari 2 sampai 2,01 ya. Memang anunya sedikit ya. Selisihnya yaitu 0,01 ya kan. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, berapa laju pertumbuhan rata-ratanya bakteri pada selang yang sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapa laju pertumbuhan saja bakteri saat T sama dengan 2 ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama kita jawab dulu. Pertanyaan yang pertama adalah berapa gram bakteri tersebut bertambah selama selang ini. Nah, ini kan berarti kan dilihat dari satuannya ya, gram. Di sini berapa gram, maka kita masuknya ke sini, ya enggak? Ke sini, ke MT-nya. MT tadi adalah massanya kan, massa dari bakteri X-nya. Berarti yang ditanya ini berapa gram bakteri tersebut bertambah selama ini. Berarti kan kalau ini dicari selisihnya selama selang dari 2 sampai ke 2,01. Berarti kita mencari selisih antara massa bakteri ketika T-nya 2,01 dan ketika M-nya 2. Kemudian dicari selisihnya, ya kan? Maka kita tuliskan karena dia selisih, dia tulisannya delta. Ya, delta M-nya. Delta M pada T 2,01 sampai 2. Ya, maka saya di sini tuliskan adalah M pada 2,01 karena dia selisih maka dikurangi M2. Kenapa selisih? Karena ditanyakan pertanyaannya berapa gramnya, berapa massa yang bertambah selama
antara waktu T-nya 2 sampai ke 2,01. Ya, maka dia selisihnya. Nah, ini berarti kalau berarti ini saya substitusikan dari MT, tinggal T-nya saya ganti dengan 2,01 dan dikurangi dengan M yang di sini, saya ganti T-nya 2. Berarti saya punya di sini setengah 2,01 kuadrat plus 1, ini saya kasih kurung supaya nggak lari, dikurangi setengah, saya kalikan 2 kuadrat ditambah dengan 1. Ya, ini kalian boleh pakai kalkulator, itu kita ketemu 2,02005 1 ya. Yang di sini ini 4 bagi 4 per 2 ini kurang 3. Ya, berarti di sini menjadi 0,02 salah 0,02 0,02005 ya kan, berarti berapa gram bakteri tersebut tambah selama selang ini adalah ini tambahnya segitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapa laju pertumbuhan rata-rata bakteri. Berarti tadi sudah masih ada catatannya itu di atasnya berapa lajunya, yaitu selisih antara ketika kita masukkan fungsinya dengan per X-nya, ya berarti per detiknya tadi. Berarti saya punya untuk yang soal yang kedua adalah delta M-nya dibagi dengan delta T-nya, ya. X-nya di sini, yang ini X, ya kan? Berarti kan titiknya tadi X0 dan X1, ini di sini selangnya antara 2 sampai 2,01. Dan 2 sampai 2,0,1 itu adalah T. Berarti ini deltanya per delta T. Delta M tadi kita sudah punya ini ya, delta M. Berarti di sini langsung, gini aja. Nah, supaya gini ya, delta T-nya ya 2,01 dikurangi 2. Berarti saya punya 0,02005 per 0,01 sama dengan 2,005 gram per detik. Ya, per detik. Oke, nah itu yang kedua, berapa laju pertumbuhannya. Nah, sekarang ditanyakan laju pertumbuhan tok gitu ya. Kalau laju pertumbuhan saja atau laju kan sesaat itu maksudnya beberapa detik ya. Sesaat itu kan sebentar gitu kan. Maka yang I3 ini adalah kita mencari turunan dari fungsi yang tadi M. Nah, ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, berarti untuk yang I ketiga adalah turunan dari MT, ya kan? Sorry, saya punya MT di sini adalah setengah T kuadrat plus 1, maka yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan bakteri pada saat T tertentu, berarti saya turunkan MT-nya, turunan dari MT adalah T, ya enggak? Nah, yang itu ditanyakan saat T 2, betul ya? Berarti ininya 2. Berapa laju pertumbuhannya? 2 gram per detik. Nah, seperti itu. Ya, selesai. Nah, itu dia salah satu aplikasi turunan ya, penggunaan turunan ya. Ini saya berikan soal yang kedua ya, saya hapus dulu. Oke, ini soal yang kedua untuk aplikasi turunan ya. Agak sedikit panjang begitu, agak sedikit berbeda juga dengan yang tadi. Di sini ada sebuah cerita tentang darah ya, kecepatan darah dalam pembuluh darah. Darah mengalir semakin cepat gitu, ada teori yang mengatakan darah mengalir semakin cepat apabila semakin dekat ke pusat pembuluh darah. Nah, berdasarkan hukum kecepatan aliran darah ada sebuah fungsi seperti ini. V sama dengan K dikali R kuadrat, R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat, di mana keterangannya R besar adalah ciri-ciri pembuluh darahnya. R kecilnya jarak lapisan aliran darah dari pusat pembuluh darah ya. Nah, kemudian K-nya ini konstanta ya. Konstanta ini diasumsikan adalah 375 mm per menit. Ya, ini asumsi sendiri.
Nah, kemudian ada seorang pemain ski, dia bermain ski ya. Kalau bermain ski berarti salju, di mana udara dingin pasti akan membuat pembuluh darahnya mengkerut ya, mengkerut jadi mengecil begitu, yang menyebabkan darah mengalir secara lambat ya, karena pembuluh darahnya kan pembuluh darah itu kan gini kan ya. Nah, dia mengecil, otomatis jadi lambat aliran darahnya. Nah, jika diketahui laju pengurangan kecepatan aliran darah saat R-nya, jadi jaraknya itu sekian, saat jarak lapisan aliran darah dari pusat pembuluh darahnya itu 0,02 mm, jarak laju pengurangannya, jadi dia berkurang sebanyak 0,6 mm per menit. Ya, di sini ada negatif, mengatakan negatif itu adalah karena dia ada laju pengurangan, ya bukan perubahannya. Jadi dia agak berkurang, makanya dia diberikan negatif di situ. Kemudian kalian diminta untuk menentukan laju perubahan jari-jari pembuluh darahnya. Jadi jari-jarinya itu mengecil berapa milimeter, ya, mengecil berapa milimeter per menitnya ketika laju pengurangan kecepatannya itu adalah segini. Ya, minus 0,6 mm per menit. Nah, sekarang karena ini agak sedikit ruwet, sekarang kita membuat apa istilahnya model matematikanya dulu. Ini sebenarnya tuh maunya apa sih? Apa aja yang kita ketahui? Apa yang mau ditanyakan? Seperti itu ya. Jadi supaya nanti nggak bingung. Ini kan karena ceritanya banyak begitu. Nah, yang kita ketahui yang pertama adalah dari soal cerita ini yang jelas K kecilnya adalah 375 mm per menit ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Kemudian kita juga punya di sini ada laju pengurangan saat R, jarak lapisan aliran darah sama pusatnya itu R kecil ini adalah 0,02 mm. Ya. Nah, kemudian kita juga punya laju pengurangannya, laju pengurangan kecepatannya. V di sini ini kan hukum kecepatan aliran darah dalam pembuluh darah ya. V dV. Lah karena dia laju pengurangan maka kita mengatakan dV per dt ya. Karena di sini hasilnya negatif 0,6 mm per menit. Ya, dV per dt. T-nya adalah menitnya tadi. Nah, kemudian yang kita ketahui selanjutnya adalah R besarnya. R besarnya adalah 0,08 mm. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di situ adalah berapakah laju perubahan jari-jari pembuluh darah? Laju perubahan jari-jari berarti jari-jari pembuluh darah tadi apa? R ya, R besar toh. Berarti saya ditanya adalah yang ditanyakan adalah DR besar per DT ya. Ini tadi negatif karena dia maknanya berkurang begitu ya. Jadi dia lebih mengecil. Ini kasusnya kan tadi pembuluh darah seperti itu, pembuluh darah yang karena cuaca yang dingin sehingga dia mengkerut apa ya, yang mengecil tadi ya, mengecil. Oke, kita sudah punya apa yang kita ketahui, kemudian apa yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita tulis yang kita tahu selanjutnya adalah ada di situ hukum kecepatan aliran darah ya, yaitu K R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan saja yang kita ketahui di sini. K tadi sudah jelas 375 mm per menit. Aduh, R besarnya kita belum tahu ya. R besarnya belum tahu. Ini kan R besar ini ketika kita diminta untuk mencari laju perubahan jari-jarinya. Diminta untuk DR besar per DT. Yang kita tahu kedua adalah R kecilnya tadi 0,02 kuadrat. Oke, ini adalah persamaan untuk V kecepatannya. Kecepatan aliran darah. Sekarang yang kita ketahui selanjutnya adalah turunannya, ya dV per dt-nya nih, yang ini. Ya kan? Nah, maka kita akan menurunkan ini, yang ini saya kasih tanda bintang ya. Berarti di sini dV per dt turunannya. dV per dt berarti sama dengan 375 ini tetap. Ininya saya hilangkan, ini saya turunkan kan. 2R dikali dr per dt. Ya. Nah, ini kan konstanta dikurangi berapa gitu?
tetap habis ya, berarti ini 0. Ya enggak? Kenapa kok yang ini tetap? Ya ini kan tetap karena ini kalau saya kalikan ke sana kan tetap saja 375 dikali R besar kuadrat dikurangi 375 dikali sekonstanta ya. Nah, ini tetap di sini kan, ini tetap. Jadi maknanya tetap di sini untuk kepemilikan R kuadrat besar ini. Kemudian ini kenapa kok 2R kemudian ditambah 2R per dr per dt, karena di sini turunannya terhadap dt ya, bukan terhadap v-nya. Ya kan? Nah, berarti ini harus ditambahi seperti ini. Nah, kita tahu dv per dt-nya adalah 0, negatif atau minus negatif 0,6 mm per menit. Kita hilangkan dulu satuannya, nggak apa-apa. Nah, ini kita kalikan saja. 375 kali 2 berapa? 750 ya. 750 R per dr per dt. Nah, R-nya tadi kita punya ini 0,08, 0,6 sama dengan 750 dikali 0,08 per dr besar per dt. Ya, ya ini saya rubah sini ya. Berarti saya punya, ini dulu aja. 0,6, 750 kali 0,08, 60 dr besar per dt. Nah, ini saya ganti sini. Maka dr besar per dt adalah negatif 0,6 per 60. Maka dia menjadi negatif 0,01. Nah, ini kembalikan lagi apa namanya satuannya, milimeter per menit. Ya, milimeter per menit. Oke, nah ketemu ya. Berarti laju perubahannya adalah 0,01 mm per menit. Artinya apa? Artinya laju kecepatan, saya tulis ya, artinya berarti, jadi ini yang atas saya hapus, saya bikin kesimpulannya supaya kalian bisa paham lewat tulisan aja. Jadi, laju kecepatan aliran darah yang berkurang negatif 0,6 mm per menit, maka jari-jari pembuluh darah akan mengecil dengan laju negatif 0, ini salah ya, betul, 0,01 mm per menit. Nah, itu soal kesimpulannya ya. Jadi ketika kecepatan aliran darahnya berkurang 0,6 mm per menit, maka jari-jari pembuluh darahnya itu mengecil dengan lajunya atau dengan kecepatannya negatif 0,01 mm per menit. Ya, seperti itu ya. 2 contoh aplikasi turunan. Nanti bisa ada soal-soal lagi tentang aplikasi turunan. Jadi biasanya aplikasi turunan itu soal cerita yang ada hubungannya dengan laju perubahan. Ya, baik itu rata-rata maupun sesaat. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.